Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis Cik Banana. Ada pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tujuan strategi kelayakan bisnis, yang ketiga ada kunci kesuksesan bisnis pisang coklat, yang keempat aspek pemasaran, yang kelima aspek operasional, yang keenam aspek SDM, yang ketujuh aspek keuangan, yang kedelapan aspek hukum, aspek ekonomi, yang kesembilan aspek sosial dan lingkungan. Yang pertama kita akan membahas pendahuluan, latar belakang dari usaha pisang coklat kami. Usaha kuliner ini tuh merupakan terus berkembang pesat di Indonesia berkait inovasi dan cita rasa yang unik yang memadukan manisnya pisang coklat dan kulit yang renyah. Popularitasnya didukung oleh kesederhanaan bahan dan teknik pengolahan berkualitas dan menciptakan camilan dengan tekstur kontras yang disukai oleh konsumen. Pisang coklat kita itu menawarkan ada 3 varian menarik. Yang pertama ada pisang kembung, yang kedua ada pisang laut, dan yang ketiga ada pisang kipas. Selanjutnya ada tujuan kita membuat strategi kelayakan bisnis. Yang pertama ada menilai kelayakan usaha. Jadi tujuan utama dari laporan kita adalah untuk mengetahui apakah usaha pisang coklat kita layak untuk dilaksanakan atau dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Studi ini menilai berbagai aspek seperti kayak potensi pasar, biaya operasional, serta proyeksi keuntungan, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas apakah usaha ini dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Yang kedua ada memudahkan perencanaan. Jadi studi kelayakan ini tuh memberikan panduan yang jelas untuk perencanaan bisnis kami, baik dalam hal kebutuhan modal, strategi pemasaran, hingga operasional. Dengan perencanaan yang matang, resiko kegagalan dapat diminimalisir dan bisnis dapat berjalan lebih efisien. Selanjutnya yang ketiga ada mengidentifikasi dan meminimalisir risiko. Setiap usaha ini kan memiliki risiko baik dari sisi pasar, keuangan maupun operasional. Laporan kami ini membantu mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin akan terjadi serta memberi rekomendasi cara untuk meminimalisirnya. Dengan demikian usaha pisang coklat kita dapat berjalan lebih lancar dan berpotensi untuk kesuksesan. Selanjutnya yang keempat ada lebih lancar dan berpotensi untuk mencapai. Dengan data dan analisis yang disajikan dalam laporan ini, kita itu dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat seperti kayak keputusan terkait alokasi dana, strategi pemasaran, dan penentuan harga yang dapat didasarkan pada informasi yang didapat dari studi yang kita buat ini. Selanjutnya yang kelima adalah memperoleh sumber pendanaan. Bagi bisnis yang membutuhkan modal tambahan, laporan studi kita ini dapat digunakan sebagai alat untuk meyakinkan calon investor atau pemberi pinjaman. Dengan adanya laporan yang terstruktur, calon pemberi dana akan lebih percaya bahwa bisnis ini memiliki prospek yang lebih baik dan dapat memberikan keuntungan. Selanjutnya ada kunci kesuksesan dalam menjalankan bisnis pisang coklat ini. Yang pertama ada harga yang kompetitif dan terjangkau. Penetapan harga juga kan merupakan faktor krusial dalam kesuksesan bisnis pisang coklat kita. Mengingat target pasar utama kita adalah konsumen yang datang ke CFD atau yang melakukan pemesanan online. Harga yang ditawarkan harus kompetitif namun tetap memberi keuntungan yang layak. Kalau kisaran harga untuk varian pisang coklat ini kan kita sesuaikan dengan daya beli konsumen di acara CFD, di mana mereka itu cenderung mencari camilan yang nikmat dengan harga yang tidak terlalu mahal. Lalu yang kedua ada kualitas produk yang konsisten. Produk pisang coklat kita itu selalu menjaga kualitas baik dari segi rasa maupun penyajiannya. Konsisten rasa dan penampilan produk sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen, baik produk yang dijual di CFD maupun yang dipesan secara online. Itu harus memenuhi standar kualitas yang sama sehingga pelanggan merasa puas dan kembali membeli. Yang ketiga ada inovasi varian produk. Varian produk kita itu ada varian pisang kembung, pisang roll, dan pisang kipas, di mana konsumen itu dapat memilih sesuai dengan selera mereka. Inovasi produk ini dapat menciptakan daya tarik tersendiri karena konsumen tidak hanya tertarik pada cita rasa dasar pisang dan coklat, tetapi juga pada bentuk penyajian yang unik dan menarik. Yang keempat itu ada layanan pelanggan yang responsif. Kepuasan pelanggan ini kan tidak hanya ditentukan oleh produk yang berkualitas, tetapi juga ditentukan oleh layanan yang cepat dan ramah. Sistem pre-order dan penjualan online harus dilengkapi dengan layanan pelanggan yang responsif, seperti kayak merespon pertanyaan dan pesanan dengan cepat, serta memberikan informasi yang jelas mengenai produk dan pengiriman yang akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis ini. Lalu yang kelima ada strategi pemasaran yang efektif. Kunci lain dari kesuksesan bisnis kita adalah strategi pemasaran yang tepat, seperti kayak penggunaan medsos sebagai alat promosi yang merupakan langkah penting untuk menarik perhatian konsumen. Dengan konten yang menarik seperti foto produk, ulasan pelanggan, serta informasi yang mengenai kehadiran di CFD, produk pisang coklat dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya ada aspek pemasaran.
Yang pertama ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini mencakup yang pertama ada geografi. Nah, produk pisang coklat yang kita jual di Gresik ini memiliki populasi besar dan masyarakat yang konsumtif. Lokasi strategis yang memungkinkan target pasar kita meluas ke kota-kota sekitarnya seperti Surabaya dan Lamongan. Penjualan kita tidak hanya dilakukan secara offline ya, tetapi juga dilakukan melalui platform seperti Instagram, WhatsApp, Shopee atau GoFood. Yang kedua ada barang yang dijual. Produk yang kita jual itu bervariasi seperti yang ada di sebelumnya tadi, ada pisang kembang, pisang kipas, dan pisang ron. Yang ketiga ada demografi. Target kita mencakup berbagai kalangan. Yang pertama ada mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, rumah tangga, hingga masyarakat umum dengan rentang usia 15 sampai 50 tahun. Yang keempat ada psikografis. Jadi produk kita itu juga mengikuti tren kuliner yang tengah populer dengan varian rasa pisang coklat yang mudah diterima semua kalangan. Jadi camilan ini cocok untuk mereka yang menginginkan makanan praktis dan lezat serta dapat dinikmati kapan saja. Lalu selanjutnya ada income segmentasi. Produk kami berkisaran antara 8.000 hingga 15.000 per porsi, disesuaikan dengan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya ada promosi yang kita lakukan itu secara aktif melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan platform e-commerce seperti Shopee dan GoFood. Selanjutnya ada targeting. Target kita adalah masyarakat yang di Gresik dan kota sekitarnya, terutama mereka yang mencari camilan praktis dan terjangkau. Selanjutnya ada positioning. Produk pisang coklat kita ini diposisikan sebagai camilan manis dengan variasi unik yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki harga terjangkau. Pesanan produk yang menarik menjadikan populer di kalangan anak muda dan untuk dibagikan di media sosial itu menjadi daya tarik juga. Selanjutnya ada potensi pasar di Gresik ini. Potensi pasar di Gresik ini ada 1.200 penduduk. Selanjutnya ada proyeksi penjualan. Pada tabel ini penjualan pada tahun 2022 kita memiliki penjualan per tahunnya yaitu 7.200.000 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 54 sekian. Lalu pada tahun 2023 memiliki penjualan per tahun yaitu 7.550.000 dengan produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 56,7 sekian. Pada tahun 2024 memiliki penjualan per tahun yaitu 7.938.000 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 59.535 sekian. Pada tahun 2025 memiliki penjualan per tahun yaitu 8.334 produk terjual dengan jumlah penerimaan sebesar 62.511 sekian. Selanjutnya program pemasaran. Yang pertama ada produk utama kita adalah pisang coklat dengan berbagai varian tadi. Lalu setiap varian ini menawarkan rasa yang berbeda seperti coklat, stroberi, tiramisu untuk menarik minat konsumen. Lalu produk terbuat dengan bahan baku yang berkualitas dan kemasan produk kita dirancang semenarik mungkin dan praktis untuk konsumen yang ingin membeli di tempat atau dibawa pulang. Selanjutnya ada price. Harga produk kita yaitu 8.000. Lalu strategi penetapan harga kita itu terjangkau. Ini ditunjuk untuk menjangkau segmen pasar yang luas, terutama konsumen di acara Car Free Day dan pembelian online. Lalu price penjualan kita ada pada lokasi offline itu di CFD, dan penjualan online kita bisa melalui sistem pre-order lewat WhatsApp atau Instagram atau Marketplace Shopee. Lalu selanjutnya ada promotion atau promosi. Kita melakukan promosi di media sosial dengan mempromosikan produk melalui Instagram dan Facebook menggunakan konten menarik seperti foto produk, testimoni pelanggan, dan video untuk membuat menarik minat calon pembeli. Yang selanjutnya ada aspek operasional. Yang pertama ada lokasi usaha. Usaha pisang coklat ini beroperasi dari rumah untuk proses produksi harian, dengan penjualan dilakukan baik dari rumah maupun di area Car Free Day setiap Sabtu dan Minggu. Pemilihan lokasi rumah sebagai tempat produksi memberikan fleksibilitas dalam pengaturan waktu produksi, sementara Car Free Day menjadi lokasi strategis untuk menjangkau lebih banyak konsumen pada akhir pekan. Di sini ada metode perbandingan biaya, di mana sudah diperhitungkan jenis biaya yang kita ambil yaitu bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan lainnya, yang bertotalan dari produksi rumah dan lokasi di Car Free Day, yaitu di lokasi rumah sendiri ada 205, yang di Car Free Day ada 250. Sementara dengan metode penilaian hasil nilai, ada 5 kebutuhan yang kita ambil, yaitu yang pertama pasar, yang kedua bahan baku, yang ketiga transportasi, yang keempat tenaga kerja, dan yang kelima lainnya. Jumlah dari nilai lokasi ideal sendiri yaitu 100, dari lokasi rumah 81, dan lokasi Car Free Day 71. Yang selanjutnya ada proses produksi.
Yang pertama kita akan melakukan pemilihan bahan baku, di mana kita harus mempersiapkan semua bahan apa saja yang kita butuhkan saat proses produksi berlangsung, seperti pisang, coklat, tepung, dan lain sebagainya. Setelah melakukan pemilihan bahan baku, kita akan melakukan pembuatan adonan. Di sini kita menjual 3 macam pisang, yaitu pisang kipas, pisang kembung, dan pisang roll, di mana ketiga pisang tersebut mempunyai adonan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan melakukan penggorengan. Setelah kita melakukan penggorengan, lalu kita ke penyajian dan pengemasan. Setelah itu lalu kita menjualkan ke daerah yang akan kita tuju, seperti Car Free Day dan online yang kita lakukan di sosial media. Yang selanjutnya ada kualitas produk, di mana untuk menjaga kualitas produk, varian seperti pisang kipas, pisang kembung, dan pisang roll diproduksi menggunakan bahan terbaik dan sangat higienis. Setiap tahap produksi diawali secara ketat untuk memastikan rasa konsisten dan produk aman dikonsumsi. Dan selanjutnya ada penggunaan teknologi. Produk dikemas menggunakan plastik segel untuk menjaga kebersihan dan daya tahan selama transportasi dan penjualan di Car Free Day. Quality control manual dilakukan di setiap tahap untuk meminimalkan produk yang tidak memenuhi standar kualitas. Yang selanjutnya ada jadwal produksi. Produksi dilakukan setiap hari berdasarkan permintaan, dengan persiapan tambahan pada hari Jumat untuk memenuhi kebutuhan Car Free Day di akhir pekan. Produk selalu disiapkan segar dan dalam jumlah cukup untuk di hari Sabtu dan Minggu. Yang selanjutnya ada aspek sumber daya manusia, di mana yang pertama kita akan membahas di perencanaan. Di perencanaan ini ada nama usaha, lokasi usaha, jam kerja, serta harapan ke depan. Nama usaha kita yaitu Pisang Coklat. Lokasi usahanya kita melakukan 2 tipe, yaitu offline dan online. Di mana offline kita melakukan penjualan di area Car Free Day pada hari Sabtu dan juga Minggu. Dan untuk penjualan online kita bisa melewati platform seperti Instagram, WhatsApp, GoFood, dan lain sebagainya. Lalu ada jam kerja. Jam kerja dapat disesuaikan dengan operasional Car Free Day dan pengelolaan penjualan online. Seperti Car Free Day berada di jam 6 pagi sampai jam 9 pagi. Sedangkan di online opsional kita akan melakukan secara terus-menerus promosi di media sosial. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan kerja, di mana yang pertama ada komponen perhitungan. Di hari kerja sendiri untuk produksi kita akan melakukan 3 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan untuk penjualan kita akan melakukan selama 2 hari dalam seminggu, yaitu pada hari Sabtu dan juga Minggu di area Car Free Day. Untuk pembagian jabatan dan juga beban kerja, tugasnya yaitu mengelola usaha seperti keuangan, supervisi, dan koordinasi dengan membuat 3 macam pisang coklat yang akan kita jual. Setelah kita menghitungkan beban kerja aktualnya, di sini kita menghitung rata-rata produksi harian, di mana 100 pieces yang kita olah dikalikan 5 menit selama kita produksi, yaitu ada 500 menit per hari. Dan total beban kerja aktual totalnya semua adalah 620 menit dalam per hari. Dan ada tim 1, yaitu produksi dan penjualan Car Free Day, di mana tugasnya membantu produksi 3 hari dalam seminggu, dan penjualan di Car Free Day selama 2 hari, yaitu dari Sabtu dan juga Minggu. Dan untuk tim 2 ada distribusi dan pemasaran. Tugasnya yaitu mengelola media sosial, menangani PO yang akan kita lakukan di online nanti, dan promosi, dan juga mengantarkan pesanan PO setiap 2-3 hari. Yang selanjutnya ada analisis struktur organisasi, di mana yang pertama pemilik. Pemilik ini kita sendiri ada 4 anggota, dan lalu kita akan membaginya menjadi 3, tim 1, tim 2, serta tim 3. Tim 1 ini ada produksi dan penjualan di Car Free Day, tim 2 ada distribusi dan juga pemasaran, dan tim 3 ada penjualan Car Free Day serta bagian produksi. Yang selanjutnya sasaran usaha. Yang pertama ada target pasar, masyarakat Gresik dan sekitarnya, terutama wanita dan anak-anak. Rentang usianya 15-50 tahun. Lalu ada visi dari penjualan pisang coklat kita, yaitu menjadikan produk cemilan manis yang dikenal luas dengan inovasi dan rasa yang khas. Dan selanjutnya ada misi pisang coklat yang kita bangun ini, yaitu yang pertama ada menyediakan camilan berkualitas dengan harga terjangkau, yang kedua mengembangkan varian rasa sesuai tren pasar, dan yang ketiga memberikan pelayanan yang responsif dan ramah kepada pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang aspek keuangan dari usaha kita. Sumber pendanaan usaha kita yaitu dari modal pribadi anak-anak, ya. Modal awal kita sebesar 2.500.000 per anak, dan anggota kita ada 4 orang, jadi 2.500.000 dikali 4 sama dengan 10 juta rupiah. Jumlah aktifat tetap kita sejumlah 1.143.000 rupiah. Modal kerja kita sebesar 500.000 rupiah,
dengan biaya operasional usaha kita yaitu sebesar Rp2.080.000. Jadi analisis kebutuhan investasi awal dari usaha kita yaitu jumlah aktiva tetap ditambah modal kerja ditambah biaya operasional. Jadi jumlah aktiva tetap kita tadi 10 juta rupiah, dan modal kerja kita tadi Rp500.000, dan biaya operasional kita tadi Rp2.080.000. Jadi ditambah di total semua yaitu ketemu sebesar Rp3.723.000. Aliran kas masuk bersih kita dengan perhitungan penyusutan sama dengan investasi dibagi umur ekonomis. Umur ekonomis kita di usaha kita adalah 3 tahun. Jadi total aktiva tetap kita tadi Rp1.143.000 tadi dibagi 3 bertemu, jadi totalnya sama dengan Rp381.000. Dan laba sebelum pajak atau EBT itu sebesar Rp42.990.000. Jadi aliran kas masuk bersih kita IT ditambah penyusutan sama dengan Rp42.990.000 ditambah Rp381.000 sama, jadi total aliran kas masuk bersih kita yaitu sebesar Rp43.371.000. Aspek keuangan kita cash flow pada tahun pertama yaitu Rp77.943. Total kas masuk kita ya di tahun pertama, dan saldo akhir di tahun pertama kita yaitu sebesar Rp74.148.500. Di tahun kedua cash flow kita sebesar Rp76.800 dengan saldo akhir kita Rp148.297.000. Di tahun ketiga yaitu sama, kas masuk kita sebesar Rp76.800 dikarenakan tidak ada investasi berkelanjutan di tahun ketiga ini. Dan total aliran kas saldo akhir kita yaitu sebesar Rp222.445.500. Di tahun keempat juga sama karena tidak ada investasi kelanjutan, jadi cash flow-nya sama yaitu Rp76.800.000 dengan saldo akhir kita Rp300.7.231.000. Payback period kita yaitu 2,7 bulan hasil dari perhitungan payback period. Jadi hasil usaha pisang coklat ini dinilai layak karena jangka waktu pengembalian modal usaha selama 2,7 bulan. Jadi kurang dari 3 tahun perhitungan umur proyek tadi yang di atas. Selanjutnya ada average rate of return atau ARR, yaitu hasil dari ARR ini menunjukkan di angka 8%. Dan NPV dari usaha kita sendiri di angka 128.970. Jadi usaha pisang coklat ini dinilai layak karena nilai NPV lebih dari 0 yaitu sebesar 128.970. Dan selanjutnya ada profitability index, yaitu totalnya yaitu 1,28. Jadi usaha pisang coklat ini dinilai layak karena nilai PI lebih dari 1 yaitu 1,28 tadi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan presentasi teman saya, dan saya akan melanjutkan tentang aspek hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama, aspek hukum. Sini dibagi dalam 2 jenis. Yang pertama, bentuk badan usaha,
Dan kedua, perlindungan konsumen. Yang pertama, bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha ini akan berbentuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang memiliki fleksibilitas dalam operasional dan mendapat berbagai kemudahan dari pemerintah seperti intensif pajak dan akses pembiayaan. Keuntungannya, legalitas lebih kuat dibanding usaha perorangan, dapat mengakses program pembinaan dan bantuan dari pemerintah. Risiko pribadi lebih rendah karena tanggung jawab usaha terbatas pada aset usaha, pendaftaran usaha dan izin usaha. Meskipun usaha ini termasuk usaha kecil, tetapi kita mengurus beberapa izin untuk menjalankan usaha secara sah. Ada beberapa izin yang mengenai usaha secara sah. Yang pertama, nomor induk berusaha atau NIB. Usaha ini harus terdaftar dalam sistem OSS untuk mendapatkan identitas resmi usaha. Yang kedua, surat izin usaha pedagang SUUP. Bisnis ini bergerak di bidang penjualan makanan, SUUP harus diperoleh. Ketiga, tanda daftar perusahaan atau TDP. Mengurus pendaftaran usaha ini untuk memastikan usaha terdaftar secara resmi. Dan keempat, terakhir, izin tempat usaha. Izin tempat usaha dari pemerintah daerah harus dipenuhi, termasuk pemeriksaan lokasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan CVD. Dan ada pajak usaha. Pajak penghasilan atau PPh. Pemilik usaha harus membayar pajak dan penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Jika omset tahunan usaha melebihi 4,8 miliar, pengusaha wajib memungut PPN. Dan ketiga, pajak daerah. Jika ada pajak daerah yang berlaku di wilayah tempat usaha beroperasi, seperti pajak restoran, maka itu yang harus dipenuhi. Dan C, perlindungan konsumen. Sebagai usaha yang bergerak di bidang kuliner, penting untuk memastikan kualitas produk dan keamanan konsumen. Ada dua, keamanan produk dan keamanan konsumen. Pertama, keamanan produk. Produk seperti pisang coklat harus memenuhi standar keamanan pangan, terutama jika menggunakan bahan-bahan yang sensitif seperti coklat dan buah. Pengawasan oleh BPOM yang dapat diperlukan. Dan terakhir, kedua, label produk. Pengusaha harus mencantumkan informasi yang jelas tentang bahan-bahan yang digunakan, tanggal kadaluarsa, dan lainnya pada kemasan produk. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Ada